Pernah merasa seperti penonton di teater kehidupan, padahal kamu sedang berada di atas panggung. Semua orang sibuk memainkan peran mereka. Alfa yang memimpin, beta yang mengikuti. Tapi kamu hanya berdiri di sudut, mengamati. Bukan karena malu, bukan karena takut, tapi karena seluruh pertunjukan itu terasa bisa ditebak. Jika ini terdengar familiar, kemungkinan besar kamu bukan sekadar introvert. Kamu mungkin termasuk dalam kategori yang lebih langka dan sering disalahpahami sigma introvert. Dan jika pengamatanmu itu tajam dan mendalam, kemungkinan besar itu didukung oleh IQ yang tinggi. Ini bukan tentang label atau merasa lebih unggul, ini tentang memahami sistem operasimu. Di dunia yang terobsesi dengan hierarki, kombinasikan ini dengan IQ tinggi dan kamu mendapatkan individu yang tidak hanya mandiri, tetapi juga sangat tajam dalam melihat pola, kelemahan sistem, dan motivasi tersembunyi orang lain. Mari kita bedah ciri-cirinya, mungkin kamu akan mengenali dirimu sendiri. Tanda pertama, kamu adalah pengamat yang tajam, bukan peserta pasif. Saat orang lain sibuk berbicara, kamu sibuk mengumpulkan data. Kamu tidak diam karena tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu diam karena sedang mendengarkan apa yang tidak dikatakan. Bahasa tubuh, nada suara, pilihan kata yang janggal. Pikiranmu seperti prosesor super yang terus-menerus menganalisis interaksi sosial. Kamu melihat agenda tersembunyi di balik pujian, keraguan di balik senyuman, dan kebenaran di balik kebohongan kecil. Ini bukan sinisme. Ini adalah efisiensi kognitif. Kamu menyaring kebisingan untuk mendapatkan sinyal. Tanda kedua, alergi terhadap obrolan basa-basi. Bagi kebanyakan orang, obrolan basa-basi adalah pelumas sosial. Cuaca hari ini cerah ya. Bagaimana akhir pekanmu? Bagi sigma introvert ber-IQ tinggi, ini adalah penyiksaan mental. Ini seperti meminta seorang programmer andal untuk menghabiskan harinya memperbaiki mesin tik. Pikiranmu mendambakan substansi. Kamu lebih suka diam selama 1 jam daripada terlibat dalam 5 menit percakapan tentang hal yang tidak penting. Kamu ingin tahu tentang mengapa, bukan hanya apa. Kamu ingin membongkar sebuah ide, bukan hanya melaporkan sebuah peristiwa. Ini sering disalahartikan sebagai kesombongan. Orang pikir kamu merasa terlalu baik untuk obrolan mereka, padahal kamu hanya berusaha menghemat energi mentalmu untuk hal-hal yang benar-benar memicunya. Tanda ketiga, lingkaran sosial yang minimalis tapi berkualitas tinggi. Kamu tidak punya 500 teman di Facebook, kamu mungkin hanya punya 3 orang yang bisa kamu telepon jam 3 pagi. Bagimu, persahabatan bukanlah permainan angka, ini adalah investasi. Setiap hubungan membutuhkan energi, waktu, dan proses mental. Kamu tidak tertarik pada koneksi yang dangkal. Kamu mencari sparring partner intelektual, orang-orang yang bisa menantang idemu, memahami referensi obskurmu, dan tidak takut untuk menyelam ke dalam percakapan yang dalam dan rumit selama berjam-jam. Hubunganmu mungkin sedikit, tapi mereka sangat kuat dan dibangun di atas dasar saling menghormati secara intelektual dan kejujuran yang brutal. Tanda keempat, sangat mandiri dan benci micromanagement. Seorang sigma introvert memiliki sistem internal yang sangat maju. Kamu telah menghabiskan ribuan jam di dalam kepalamu sendiri, menyempurnakan proses berpikir, alur kerja, dan metodologi pemecahan masalahmu. Sistemmu mungkin tidak ortodoks, tapi itu berhasil untukmu. Ketika seseorang mencoba melakukan micromanage, memberimu instruksi langkah demi langkah untuk tugas yang sudah kamu kuasai, itu terasa seperti penghinaan terhadap kecerdasanmu. Itu tidak hanya mengganggu, itu merusak efisiensi sistemmu yang telah terkalibrasi dengan baik. Kamu berkembang dalam otonomi, beri kamu tujuan, sumber daya, dan biarkan kamu sendiri. Kamu akan memberikan hasil yang lebih baik dan lebih cepat daripada jika seseorang terus-menerus mengawasi dari balik bahumu. Tanda kelima, ketenangan adalah senjata supermu. Dalam situasi krisis, saat semua orang panik dan bereaksi secara emosional, kamu justru menjadi lebih tenang. Ini bukan karena kamu tidak peduli, justru sebaliknya. Emosi yang meluap-luap adalah data yang buruk. Itu mengaburkan penilaian. Pikiranmu secara otomatis beralih ke mode pemecahan masalah. Kamu melepaskan diri dari kekacauan emosional untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Kamu mulai menganalisis variabel, menghitung probabilitas, dan merumuskan strategi. Kamu tidak berpikir, oh tidak, kita semua akan mati. Tapi, apa 3 langkah paling logis dari sini? Ketenanganmu ini sering disalahartikan sebagai sikap dingin atau tidak peduli. Tapi bagi mereka yang memahamimu, itu adalah jangkar di tengah badai. Tanda keenam, kamu mempertanyakan segalanya. Frasa, karena memang selalu begitu caranya membuat bulu kudukmu berdiri. Bagimu, tradisi dan konvensi bukanlah alasan yang valid. Itu adalah hipotesis yang perlu diuji. Kamu memiliki dorongan bawaan untuk memahami sistem dari prinsip
pertamanya. Kamu tidak memberontak demi memberontak. Kamu mencari efisiensi dan logika. Jika sebuah aturan itu tidak logis atau tidak efisien, pikiranmu secara alami akan menolaknya dan mulai merancang sistem yang lebih baik. Kamu adalah seorang hacker sistem, baik itu sistem sosial, birokrasi, atau perangkat lunak. Ini bisa membuatmu terlihat sulit diatur dalam lingkungan yang kaku, tetapi dalam lingkungan yang menghargai inovasi, kemampuanmu untuk melihat matriks adalah aset yang tak ternilai. Tanda ketujuh, fleksibilitas sosial yang mengejutkan. Ini adalah paradoks dari Sigma Introvert. Kamu mungkin membenci sosialisasi yang tidak perlu, tapi ketika dibutuhkan, kamu bisa menjadi sangat cakap secara sosial. Kamu bukan canggung secara sosial, kamu hemat secara sosial. Karena kamu adalah pengamat yang tajam, kamu telah mempelajari aturan-aturan sosial dengan sangat baik, bahkan lebih baik dari para pemain alami. Kamu tahu persis apa yang harus dikatakan, bagaimana cara tersenyum, dan kapan harus tertawa untuk membuat orang merasa nyaman. Kamu bisa memakai topeng dan memainkan peran sebagai seorang ekstrovert yang menawan jika situasinya menuntut. Misalnya dalam sebuah presentasi penting atau wawancara kerja. Perbedaannya adalah setelah itu kamu butuh waktu berhari-hari untuk memulihkan energimu. Ini adalah sebuah pertunjukan, bukan jati dirimu. Dan yang terakhir, tanda ke-8, dunia batin yang sangat kaya. Kamu tidak pernah benar-benar bosan saat sendirian. Kesendirian bukanlah kekosongan yang harus diisi. Itu adalah kanvas untuk pikiranmu. Kepalamu adalah perpustakaan, laboratorium, dan bioskop sekaligus. Kamu bisa menghabiskan waktu berjam-jam tenggelam dalam riset tentang topik acak, membangun skenario bagaimana jika yang rumit, atau sekadar menelusuri alur logikamu sendiri. Dunia luar seringkali terasa kurang menarik dibandingkan dengan lanskap di dalam pikiranmu. Inilah mengapa kamu sangat melindungi waktumu sendirian. Itu bukan antisosial. Itu adalah kebutuhan untuk terhubung dengan dirimu yang paling inti, tempat ide-ide besar lahir. Jadi, apa artinya semua ini? Jika kamu mengenali dirimu dalam tanda-tanda ini, pertama, berhentilah berpikir ada yang salah denganmu. Kamu tidak rusak. Kamu hanya dirancang untuk lingkungan yang berbeda. Algoritmanya sederhana. Pertama, kenali. Terima bahwa ini adalah caramu memproses dunia. Kebutuhanmu akan kesendirian, kedalaman, dan otonomi adalah fitur, bukan bug. Kedua, optimalkan. Jangan paksakan dirimu masuk ke dalam peran yang menguras energimu. Carilah karier, hobi, dan hubungan yang menghargai pemikiran mendalam, kemandirian, dan substansi. Bangun hidup di sekitar kekuatanmu, bukan di sekitar kelemahan yang dirasakan orang lain. Ketiga, komunikasikan. Kamu tidak perlu menjelaskan seluruh kepribadianmu, cukup berikan batasan yang jelas dan sederhana. Saya bekerja paling baik saat sendirian. Saya lebih suka percakapan empat mata daripada keramaian. Orang yang tepat akan mengerti. Menjadi Sigma Introvert di dunia yang didominasi oleh ekstrovert bisa terasa sepi. Tapi ingat, kekuatanmu tidak terletak pada memimpin kawanan atau menjadi bagian darinya. Kekuatanmu adalah pada kemampuan untuk tidak membutuhkan kawanan sama sekali. Di dunia yang penuh kebisingan, perspektifmu yang tenang dan tajam adalah aset yang langka dan berharga. Jadi, rangkulah keheninganmu. Disitulah pemikiran terbaikmu terjadi.